Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ankun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas urutan cerita One Punch Man. Setelah efek baju tempur Neo Hero yang menggerakkan Raiden dan para pasukan Neo Sumo, sehingga membuat mereka menyerang puri-puri Berserker bersama para napi secara membabi buta. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 150 bagian kedua yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa keliling di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 150 bagian kedua ini, Saitama akhirnya beraksi guys. Konyolnya pukulan yang dia lancarkan dalam menyerang para robot malah hampir mengenai Blue. Di sisi lain, Genos malah menemukan mayat dari Lord Boros. Kemungkinan besar Metal Knight berencana untuk membangkitkan makhluk tersebut. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Genos yang telah menyerang salah satu markas persembunyian milik Dr. Bovoy. Ketika berada di dalam laboratorium tersebut, dia seperti merasakan suatu reaksi energi yang tidak normal. Sontak saja dia pun menoleh dan melihat dari mana sumber energi itu berasal. Genos tidak dapat memprediksikan berapa tingginya tingkat bencana yang dimiliki. Ternyata itu adalah jasad dari Lord Boros. Besar kemungkinan Dr. Bovoy berencana untuk menghidupkannya lagi guys. Genos sendiri tidak tahu organisme apa itu sebenarnya. Yang Genos ketahui, makhluk ini sangat kuat dan seperti sedang menyembuhkan diri. Dia penasaran, apakah dokter gila tersebut mau melepaskan makhluk ini ke dunia? Boros yang berada di dalam kapsul penyembuhan itu tidak bergerak sama sekali. Sambil memandang makhluk tersebut, Genos mengetahui jika aktivitas otak organisme ini telah berhenti total. Dia bingung, apakah makhluk ini hanya organisme hidup yang kehilangan kemauannya, lalu dioperasi oleh Dr. Bovoy begitu saja. Kemudian sambil mengangkat tangan, pahlawan cyborg itu berencana untuk menghancurkan kapsul tersebut demi membunuh makhluk itu. Namun secara mengejutkan, sensor bahaya dari dalam laboratorium telah diaktifkan. Dan tidak lama kemudian muncul dua robot penjaga, yaitu Metal Knight yang berencana untuk menghentikan aksi dari pahlawan cyborg tersebut. Genos yang melihat hal itu menyadari jika kedua robot ini dijadikan autopilot. Berbeda dengan robot Metal Knight yang dulu pernah bertemu dengannya. Melihat kondisi yang terjadi, membuat Genos jadi sadar jika dokter gila itu tidak berada di dalam laboratorium ini. Sambil mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang, Genos berpikir, dia sebenarnya tahu kalau Dr. Bovoy adalah orang yang berbahaya. Tapi kenapa dia membiarkannya begitu saja sampai sekarang? Apa yang mengaburkan penilaiannya ini? Lalu pahlawan cyborg itu seperti membayangkan aktivitas keseharian yang dilakukan oleh gurunya Saitama, seperti bersantai, menguap, dan menjalani hari dengan begitu tenang. Genos yang mengingat momen itu terdiam, sedangkan dua robot Metal Knight di hadapannya juga bersiap untuk melepaskan tembakannya. Kedua robot tersebut menembaki pahlawan itu secara membabi buta. Beruntung, dia mengaktifkan sistem pertahanan sehingga menciptakan barrier kaca yang dapat menahan tembakan tersebut. Kemudian dengan cepat, Genos ganti maju dan melancarkan pukulan kerasnya dengan sangat telak. Menciptakan ledakan yang sangat besar. Sesaat Genos jadi goyah. Dia pun memukul wajahnya sendiri agar membuatnya tetap bisa fokus. Genos berkata dalam hati jika dia tidak boleh menyalahkan tindakan dari Saitama Sensei ataupun orang lainnya. Dia mencoba untuk menghapus pikiran-pikiran berisik ini dan kemudian melakukan apa yang harus dia lakukan sekarang. Lalu sambil terbang dengan begitu cepatnya, dia segera pergi menuju lokasi laboratorium selanjutnya. Scene berpindah ke Axel bersama para pasukan Neo. Kelompok mereka telah berhasil membersihkan para robot yang muncul, mulai dari distrik 2 sampai distrik 8. Axel pun bertanya, apakah para anggotanya tersebut sudah kembali semua. Dia berencana untuk mengabsensi mereka agar tidak ada yang ketinggalan. Namun ketika absensi itu dilakukan, tiba-tiba para pasukan Neo tersebut seperti terdiam dan terdengar suara kerusakan sistem dari baju tempur yang mereka kenakan. Axel menoleh dan merasa bingung dengan apa yang terjadi.
Wajah dari para pasukannya tersebut pada melotot, dan tubuhnya terdiam kaku, persis dengan kasus yang terjadi pada boyband Neo serta Raiden. Axel yang merasa aneh tersebut meminta para pasukannya itu untuk segera melepaskan baju armor mereka, karena barusan terdengar suara aneh yang keluar dari baju tempur tersebut. Akan tetapi para pasukan Neo itu malah maju dan menyerang leadernya sendiri secara bersamaan. Dengan sigap, Axel segera menghindar. Dia bertanya dengan apa yang mereka lakukan. Menurutnya, baju tempur Neo itu adalah senjata perang yang selaras dengan sistem saraf pemakainya. Hal itu akan jadi berita buruk jika ada yang salah dengan sistem di dalamnya. Axel sendiri menyadari jika para pasukannya ini seperti tidak sadar dan mereka juga tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Axel penasaran, apakah baju tempur ini telah mengambil alih sistem saraf mereka atau semacamnya. Karena jika itu hanya kerusakan saja, mereka pasti tidak akan menyerang seperti ini. Karena orang-orang ini adalah kelompoknya, dan mereka sudah saling percaya sejak lama. Sambil menghindari serangan tombak-tombak tersebut, Axel jadi semakin panik. Pastinya ini bukanlah kebetulan. Dia heran, apakah pihak Neo telah merencanakan ini semua? Dia tidak mungkin menyerang pasukannya sendiri. Axel pun berencana untuk kabur. Sambil mencoba untuk berlari menjaga jarak, dia kembali berpikir, kenapa tubuhnya ini tidak diambil alih oleh baju armor yang dia kenakan? Apakah itu karena sebelumnya Axel sendiri telah memodifikasi pakaian perangnya ini menjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan? Sambil berlari, Axel meneriaki pasukannya untuk berhenti karena dia ini adalah leader mereka sendiri. Di sisi lain ada Blue yang masih berada di medan pertempuran. Di salah satu sisi kota, dia melihat banyak tumpukan robot-robot yang telah dihancurkan dalam skala besar. Dia tidak mengira jika lokasi ini telah dibereskan juga. Menurutnya, melihat kekacauan yang terjadi, terkadang muncul area yang seperti ini, yang seolah-olah sudah dibereskan oleh seseorang. Menurutnya, efek kerusakan yang dibuat memperlihatkan seolah-olah suatu badai dengan kemauannya sendiri telah menghancurkan semuanya. Kemudian, Blue seperti merasakan energi besar yang berada tidak jauh dari lokasi dia berada. Sontak saja, dengan sigap, dia segera menuju lokasi energi tersebut. Ketika sampai di lokasi pertempuran, membuat Blue jadi kaget sendiri. Kira-kira apa yang dia lihat ya? Dia melihat ada jutaan potongan tubuh robot yang berjatuhan dari langit, seperti hujan yang begitu deras. Menurutnya, di sini telah terjadi pertarungan yang sangat besar. Tapi anehnya, lensa kecepatan yang dia miliki, meski sudah ditingkatkan sekalipun, masih belum bisa mendeteksi sumber serangan itu berasal dari mana. Dia bahkan tidak dapat mengikuti suara dari serangan yang muncul. Makhluk yang menghancurkan robot-robot ini begitu cepat, dan skala kehancurannya juga sangat besar. Blue yang mencoba mendekat ke area pertempuran itu tidak bisa melihat siapa yang menyerang robot-robot ini. Namun tiba-tiba dia merasakan aura kematian yang seperti menghampirinya. Ternyata itu adalah pukulan yang Saitama lancarkan. Seketika pula, Blue yang tidak sempat menghindar itu hanya dibuat terkejut, tidak berdaya. Saitama yang terlalu bersama dalam menyerang itu sendiri telah menyadari kehadiran pahlawan tersebut. Dan itu membuatnya begitu kaget. Sontak saja, dia berusaha untuk menghindarkan pukulan yang telah dia lancarkan. Meskipun pukulan tersebut tidak jadi mengenai pahlawan Neo itu, tapi efek dari serangan tersebut masih terasa. Dan seketika membuat Blue terhempas, menabrak gedung di belakangnya dengan sangat keras. Saitama sendiri segera turun dan menghentikan aksi yang dia perbuat. Sedangkan Blue sendiri yang telah menerima hempasan pukulan itu telah terkapar, tidak berdaya. Tubuhnya seperti mengalami kerusakan yang sangat parah. Si botak yang melihat pahlawan Neo itu merasa jika barusan dia seperti mengacaukan keadaan. Tidak disangka, meski cuma hembusan angin saja, pukulan Saitama masih memberikan efek yang sangat besar. Apakah Blue akan baik-baik saja setelah menerima efek pukulan tersebut? Lalu apa yang akan si botak lakukan setelah ini? Sayangnya, scene cerita Mangawan chapter 150 bagian kedua telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Mangawan chapter 150 bagian kedua. Ending scene-nya memperlihatkan efek pukulan keras Saitama yang membuat Blue terhempas, sehingga membuat tubuh cyborgnya mengalami kerusakan yang lumayan parah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya.
Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko kurang pas, Enko mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One selanjutnya.